Bapak Ibu, jadi memang pembahasan tentang marah itu kan ada hulu, ada hilir ya, mestinya dari hulunya apa. Gini dulu ya, jadi sebelum kita menjawab tadi, orang marah itu kan secara naluriah wajar. Jadi marah itu wajar karena dia merasa tersakiti. Nah, kata kuncinya adalah merasa tersakiti. Merasa tersakiti itu ada karena memang orang menyakiti atau dia merasa saja. Sebenarnya orang enggak ngapa-ngapain sama dia, tapi dia merasa disakiti. Kan ada orang ngomongnya sih aslinya biasa wae, tapi bagi pendengarnya menyakiti. Kan bisa, ini kan dinamika manusia begitu itu. Nah, jadi orang marah itu salah satu penyebab dominan merasa disakiti. Oke. Nah, bagaimana supaya kita tidak merasa disakiti? Bahkan disakiti saja merasa tidak disakiti. Oke, kita bicaranya merasa, berarti bawa perasaan nggih, Bapak. Merasa tidak disakiti. Kalau ibu-ibu, nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Apa ya? Dicokot anake, apa ya jenenge? Digigit ya. Digigit anaknya. Anaknya masih bayi, nggak nyusu. Itu ngerasa menyakiti tidak? Perlu digebuk apa bocah iki? Gebuk apa iki? Saya bayi loh iki. Perlu ndak kita dendam? Awas ditanya tak cokot bales ngono. Ndak perlu kan? Karena dia tahu ini bayi tidak sengaja, ini bayi tidak ada kehendak untuk menyakiti. Kan begitu. Berarti asline bukan karena kita dicokot, bukan itu, karena kita hubungannya dengan sing nyokot kaya ngopo. Atau kita merasa diapakan oleh yang menggigit itu. Jadi ternyata bicara tentang tekeko juga. Karena hubungan kita kurang bagus, karena hubungan kita tidak harmonis, maka apa-apa menyakiti kita. Sehingga kita merasa pantas, merasa punya pembenaran untuk marah. Ya kan dilihat dari situ. Dilihat dari situ dulu. Nabi, kita contohkan Nabi. Nabi itu ketika beliau ke Thaif, ketika beliau ke Thaif, beliau itu disambut dengan lemparan batu. Jadi biasanya beliau itu, ya waktu itu belum biasanya ya, mestinya disambut tapi disambit, kan beda sithik ya. Nek disambut kan tolak al-badu, disambit antemi watu kan ngoten. Jadi Nabi itu tidak disambut tapi disambit. Darah keluar dari muka beliau. Sakit, iya. Apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa tadi Nabi tidak marah? Padahal betul-betul itu menyakiti. Betul-betul itu menyakiti beliau. Nabi hanya mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Berarti untuk mengurangi potensi marah itu mengerti tentang perilaku orang lain. Mengerti. Oh, dia melakukan itu mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia itu tidak sengaja. Mungkin dia itu stres. Mungkin dia, pokoknya nganggo kemungkinan-kemungkinan yang intinya adalah mengembalikan kepada kita bahwa kita punya alasan memaklumi. Lah ini yang sering kita buntuni di dalam diri kita. Kita menolak memaklumi. Otak bawah sadar kita menolak untuk mengerti.
menolak untuk mengerti. Sehingga dari sini muncullah amarah yang memang kita sudah punya. Embrionya ada, benihnya ada, sirami pakai air, tumbuh berkembang menjadi bagus. Kita punya pembenarnya. Nah, karena kita sudah kadung marah ini, nah sudah kita siram ini, kita tidak bisa untuk memaklumi orang lain, kita tidak menemukan pembenar atas apa yang membuat orang lain menyakiti kita. Yang terjadi kita kan marah. Maka tahapan keduanya adalah kita menahan. Ojo metu, ojo metu. Nah, kan di dalam hati. Kemudian tadi disampaikan kalau ibu-ibu mungkin nangis. Nangis. Apakah nangis itu termasuk kadhiminal ghaid? Jika nangis itu tidak dilanjutkan dengan kemarahan dalam bentuk fisik, maka itu masuk dalam kadhiminal ghaid. Masuk itu. Syaratnya satu, dia tidak membalas bukan karena tidak mampu. Kalau dia membalas semestinya dia ngerti, umpamanya aku iso tak gebuki tenan. Nah, itu tidak masuk kadhiminal ghaid. Nah, orang yang menunda membalas karena hari ini tidak punya kesempatan atau hari ini tidak mempunyai kemampuan, engko diteni, ya nono boloku, keluargaku, bojoku diteni, entek kowe. Umpamane ngoten. Nah, itu berarti bukan menahan amarah, menunda. Menunda, aku saiki ora di kesempatan, nangis tidak punya kesempatan. Nah, jika ada rencana menunda kemarahan itu di waktu yang lain, itu namanya dendam. Nah, dendam itulah yang haram. Dendam itu haram. Makanya di sini kalau kita udah marah, yo piye carane golek ukara ben iso lega, lupakan yang ada itu. Berat, Pak, betul, berat, tidak mudah. Bisa tidak manusia begitu? Bisa, bisa. Jadi ilmune jenenge ilmu lalen, nglalekake. Loh, ada loh Bapak Ibu, saya itu pernah baca buku nggih. Kula niku kan seneng maca buku, jadi akhirnya lali judulnya. Sing diwaca apa lali kan. Tapi saya pernah baca ini. Karena memang saya suka baca buku. Wong kopi nghowe 13 jilid rampung kok piye to. Kula niku yo mbiyen apal 212 yo ora apal maksudnya. 212 wiyo sableng niku yo maca. Kopi ngho yo maca. Nggih. Jadi apa meneh? Wis pokoke sing ngoten-ngoten niku baca. Atau masuk teori-teori seperti ini ya dibaca, cuma lali bukunya nopo. Jadi ada yang namanya kecerdasan, tapi kita itu kan sering membahas kecerdasan intelektual, spiritual, kinestetik, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual kan multiple intelligence ya namanya, kecerdasan berganda. Ada yang dilupakan manusia, kecerdasan melupakan. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, mestinya kita itu cerdas melupakan. Cerdas melupakan. Nah, apa yang kita lupakan, ini yang perlu kita filter. Uniknya manusia ini, padahal ini salah. Rata-rata melupakan yang tidak mestinya dilupakan, mengingat yang mestinya dilupakan. Lah niku ngeling-eling wong jengkelke, niku asline kudune dilalekno. Ngeling-eling wong sing jengkelke, niku kudune dilalekno. Tapi entah otak bawah sadar kita itu bisa mancep tenan nek ana wong menyakiti kita itu lama. Sampai mengatakan seumur hidup saya tidak bisa melupakan ini. Itu kan otak bawah sadar kita, Bapak Ibu. Tidak bisa melupakan ini. Yo iso angger jenengan niat yo lali, ya Allah lalikan saya tentang ini ya Allah, lupakan saya ini. Tapi nek kula jenengan maca Yasin malah lali. Lali toh diwaca ben malam Jumat ora hafal-hafal. Padahal disakiti orang sekali seumur hidup ingat. Lah ini kenapa ini? Berarti ada sesuatu itu something di dalam diri kita.
Nah, jadi Bapak Ibu, di buku itu disampaikan Anda ingat karena Anda merasa itu penting. Kalau Anda merasa itu tidak penting, mesti jenengan lali. Mesti jenengan lali. Nah, contoh, ini kula contoh ya. Saya tadi kan dari Baitul Syakul ke sini. Perjalanan sekitar 3-5 menit. Niku pinten menite ya saya lupa. Mau ning dalan ketemu sepeda motor pio, ya lali Pak. Padahal gak mau loh Pak. Masalahnya itu kan tidak penting untuk kita ingat. Lali. Mau ketemu Honda pio, lali. Mau pas tekan kene, tapi nek jame kula kelingan 8:53. Oh, kelingan. Sebabnya bagi saya penting. Iki kan ngajine awite jam 8:53. Ngono. Jadi penting karena ben ora kesuwen. Ngono maksudnya. Loh, karena penting jam ini saya ingat, jenengan kan mesti ora kelingan wong ora penting. Mau awite jam pinten? 8:53. Lah kan kula kandhani. Nggih. Terus tadi ngajinya jam berapa? Ngerti mboten jenengan? Ndak, pas saya ngaji sebelum tanya jawab selesai jam berapa? Oh, lali toh. 9:30 persis. Maksudnya gini loh Bapak Ibu. Itu seni melupakan dan mengingat. Yen jenengan nganggep niku penting, kelingan. Yen jenengan nganggep boten penting, lali. Lah mergo wau jenengan dalam konteks pertanyaan tadi menganggap bahwa marah itu penting, dendam itu penting, sesuk titeni itu penting, ya ingat eling. Yen boten, ya boten. Kenapa kita bisa menganggap penting? Karena setan masuk dalam hati kita, dia yang membisiki, iki penting, iki penting, iki penting, iki penting. Jangan sampai harga dirimu dianjurkan orang lain. Bales dia. Setane ngoten niku. Akhire kula jenengan nganggep penting atas propaganda setan. Waduh, lah kok kaya ngono, Pak. Ya itulah yang terjadi. Jadi marah itu kan tidak serta-merta langsung karena perbuatan itu tidak. Pasti ada memori. Miliaran sel otak kita yang bekerja nesu ngono ini. Miliaran itu yang bekerja itu. Otak kita, otak bawah sadar kita, otak ambang sadar kita, otak sadar kita kan satu persatu ini muncul. Wong uteke menungso niku ya ana kelase kok. Otak sadar, ambang sadar, bawah sadar. Niku otake menungso. Lah yen kula panjenengan dalam kesadaran, ya kita sadar. Tapi kita itu kan miskin kesadaran, Bapak Ibu. Kita itu miskin kesadaran. Banyak yang di bawah sadar. Mulane kula jenengan nyetir sepeda motor itu kan tidak dalam kesadaran penuh. Itu kan ambang sadar dan bawah sadar. Mulane kan iso ono refleks kan. Ngerem, apa jenenge ngegas. Ini kan jenengan ora usah mikir, ngegas sakmene kan mboten usah. Udah jadi itu. Ya, kalau jadi itu kan di sini. Di apa ambang sadar atau bawah sadar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang nangis itu tidak dilanjutkan dengan rencana untuk membalas, maka itu masuk kadhiminal ghaidho. Tapi apabila itu hanya menunda marah, golek bola, golek momentum, golek kanca, golek kesempatan, berarti itu dendam. Monggo mang dipenggalih sing sisih endi niki. Niku yen dendam hentikan. Kalau itu kadhiminal ghaidho, lanjutkan. Begitu. Nggih, matur nuwun.